Shalom saudara-saudari terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera, tetaplah setia dan mendengarkan firman Tuhan dan mengamalkan dalam hidup sehari-hari, agar hidup kita sesuai kehendak Tuhan, menggenapi rencananya Tuhan dalam hidup kita, dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita berdoa. Kami datang pagi ini menghadap tata suci-Mu ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami, menanggalkan semua kekhawatiran kami, dan seluruh beban kami di bawah kaki salib-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang memelihara dan menyertai kami pagi ini. Roh Kudus, berilah kami hikmat dari surgawi, agar kami mengerti akan firman ini dan meneguhkan hati dan iman. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicara dan bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pagi ini renungan harian kita dengan topik Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Seperti pada Mazmur 43 ayat 5 mengatakan, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus, hari-hari ini banyak orang Kristen kehilangan sukacita dalam menjalani hidupnya. Kenapa? Karena berbagai tekanan persoalan, masalah, pergumulan dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, sehingga membuat kepala pening, stres, dan tidak tenang dalam hidupnya. Beban persoalan yang makin berat, pikiran yang makin ruwet. Berikutnya, jiwanya terganggu. Dalam jiwa ada tekanan dan beban yang membuat jiwanya menjadi tertekan dan tidak ada sukacita. Dalam konteks ini, Daud juga sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya. Oleh karena perbuatan dan tindakan-tindakan orang yang tidak adil, orang yang tidak saleh, para penipu, dan musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya. Hal ini membuat jiwa Daud makin tertekan. Jiwa yang tertekan membuatnya sulit untuk mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan. Jiwa yang tertekan masuk dalam konteks Daud susah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jiwa yang tertekan membuat Daud susah mengerti visinya Tuhan. Jiwa yang tertekan membuat Daud hilang sukacita serta kegembiraan dalam hidupnya. Jadi bukan hanya kita saja yang mengalami, pemazmur Daud juga dulu mengalami. Jiwanya pernah tertekan. Ini saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan? Yang pertama, berharaplah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena pada manusia engkau akan mendapatkan kecewa.
Tetapi jika engkau berharap kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Pertolongannya akan tepat pada waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Yang bagimu mustahil, bagi Dia tiada yang mustahil. Karena kuasanya tidak ada yang bisa melebihi. Masalah-masalah yang kita alami untuk menarik kita lebih dekat, lebih mengerti dan mengetahui akan dirinya. Minta tuntunan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Bukankah Tuhan sudah memberikan Roh-Nya yang sebagai penolong, sahabat sejati, sebagai roh kebenaran di dalam hidup kita? Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim, dan mendalam adalah dalam masa-masa yang sulit, beban berat, dan seolah ditinggalkan olehnya. Jadi saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan? Yang pertama, berharaplah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena pada manusia engkau akan mendapatkan kecewa. Tetapi jika engkau berharap kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Pertolongannya akan tepat pada waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Yang bagimu mustahil, bagi Dia tiada yang mustahil. Karena kuasanya tidak ada yang bisa melebihi. Masalah-masalah yang kita alami untuk menarik kita lebih dekat, lebih mengerti dan mengetahui akan dirinya. Minta tuntunan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Bukankah Tuhan sudah memberikan Roh-Nya yang sebagai penolong, sahabat sejati, sebagai roh kebenaran di dalam hidup kita? Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim, dan mendalam adalah dalam masa-masa yang sulit, beban berat, dan seolah ditinggalkan olehnya. Jadi saudaraku, Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara di tengah-tengah masa yang sukar itu supaya berharap kepada Tuhan. Ketika keadaan, situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita hanya berfokus kepada Tuhan, memandang hanya kepada kemuliaan Tuhan. Itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan. Jangan fokus pada persoalannya, tapi fokuslah bagaimana engkau menyelesaikan persoalan itu dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Berharap, bersandar, bergantung sama saja dengan mengandalkan Tuhan untuk menolong, melepaskan, dan memberi kemenangan atas setiap badai persoalan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan bagi kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, untuk yang kedua, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan kehidupan? Mengucap syukur untuk setiap peristiwa kehidupan kita.
Bagaimana caranya? Sikap dan respon atas pergumulan kita juga menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Jika kita makin membiarkan amarah, emosi, bersungut-sungut, protes, kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita makin tertekan. Pada 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin sulit bagi kita mengucap syukur saat masalah datang. Tetapi itu yang Tuhan inginkan. Kita bersyukur di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Katakan melalui mulut kita, Tuhan, aku mengucap syukur untuk masalah besar ini. Aku percaya bersamamu aku dapat menyelesaikan persoalan ini. Segala perkara dapat kutanggung bersama Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita. Karena melalui masalah ini, kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena masalah ini, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Karena masalah ini mendewasakan kita, bersikap, berperilaku, dan mengambil keputusan. Masalah itu hanya bungkusnya saja. Dan di dalam masalah itu, jangan lupa ada kebaikan dan berkat Tuhan yang Dia sediakan untuk kita. Untuk hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa tertekan oleh persoalan kehidupan kita? Percaya, mujizat masih ada. Itulah yang harus kita lakukan. Yakinkan diri kita dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizat yang besar bagi kita. Apapun penyebab masalah itu, percaya bahwa di dalamnya pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Roma 4 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah juga telah tertutup. Di sini kita belajar dari Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kepercayaannya tidak menjadi lemah. Dia tetap percaya pada Allah, sanggup melakukan mujizat yang besar pada dirinya. Mari saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, penuhi hati kita mulai hari ini dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan, ya dan amin,
yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat besar bagi kita. Mujizat masih ada. Buat apa jiwa kita tertekan? Percaya saja pada firman-Nya, maka Yesus Kristus akan melakukan perkara ajaib di tengah persoalan kita. Dari sini kita ambil hikmahnya. Peneguhan hati dan iman kita. Jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan dan masalah yang menghimpit kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah masa yang seperti itu, jangan didiamkan dan dibiarkan makin tertekan. Berubahlah dengan membuat kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, mengucap syukur dan percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita. Maka tekanan itu akan berubah menjadi sukacita dan kegirangan yang membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Saya berdoa buat kita semua. Mulai hari ini, jangan biarkan jiwa kita tertekan. Karena tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Bersama Dia hadapi segala persoalan hidup. Bersama Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus yang memampukanmu melewati badai persoalan. Sehingga kita mendapatkan sukacita dan kegirangan serta damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan firman di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang membawa perubahan dalam hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup diberkati dan memberkati orang lain. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan hati dan iman kita dan membawa kami ke dalam perubahan dengan sukacita, kegirangan dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Kami mengundang Engkau, biarlah melalui Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus yang memimpin dan menguasai hidup kami hari ini saat disepikir dengan Yesus Kristus yang menyertai dan memampukan kami dalam segala rencana kami hari ini. Serta campur tanganlah Bapa dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini untuk kemuliaan nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Biarlah kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, penuhi hati kita mulai hari ini dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan, ya dan amin,
yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat besar bagi kita. Mujizat masih ada. Buat apa jiwa kita tertekan? Percaya saja pada firman-Nya, maka Yesus Kristus akan melakukan perkara ajaib di tengah persoalan kita. Dari sini kita ambil hikmahnya. Peneguhan hati dan iman kita. Jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan dan masalah yang menghimpit kehidupan kita. Tetapi di tengah-tengah masa yang seperti itu, jangan didiamkan dan dibiarkan makin tertekan. Berubahlah dengan membuat kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, mengucap syukur dan percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita. Maka tekanan itu akan berubah menjadi sukacita dan kegirangan yang membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Saya berdoa buat kita semua. Mulai hari ini, jangan biarkan jiwa kita tertekan. Karena tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Bersama Dia hadapi segala persoalan hidup. Bersama Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus yang memampukanmu melewati badai persoalan. Sehingga kita mendapatkan sukacita dan kegirangan serta damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan firman di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang membawa perubahan dalam hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup diberkati dan memberkati orang lain. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan hati dan iman kita dan membawa kami ke dalam perubahan dengan sukacita, kegirangan dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Kami mengundang Engkau, biarlah melalui Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus yang memimpin dan menguasai hidup kami hari ini, saat sepikir dengan Yesus Kristus yang menyertai dan memampukan kami dalam segala rencana kami hari ini. Serta campur tanganlah Bapa dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini untuk kemuliaan nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Biarlah kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.